Hai, di vlog aku yang ini, yang aku cerita tentang cara memperoleh sertifikat halal MUI gratis. Banyak sekali yang tanya, banyak sekali komen. Nah, kali ini aku mau share dari langsung ahlinya ya, dari pendamping halal. Gimana kita bisa mendapatkan sertifikat halal MUI gratis? Coba disimak. Nanti kalau ada pertanyaan, aku kasih kontaknya di deskripsi dan boleh banget kalau ada pertanyaan tambahan, komen-komen di bawah nanti akan bisa dijawab di episode selanjutnya. Selamat menyimak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Ridwan, pendamping PPH atau pendamping proses produk halal dari LP3H UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, yang bertugas untuk mendampingi proses produk halal di wilayah Provinsi Jawa Timur. Teman-teman, saya di sini akan menjawab beberapa pertanyaan yang masuk dari komen-komen di postingan video YouTube sebelumnya yang berjudul cara memperoleh sertifikat halal gratis dari pengalaman pribadi untuk produk Dorabon. Teman-teman, di sini banyak pertanyaan yang masuk terkait dengan untuk mendapatkan sertifikat halal. Nah, sebelumnya saya jelaskan bahwa pada tahun ini khususnya pemerintah mengadakan pendaftaran sertifikat halal gratis atau sehati dengan kuota 1 juta. Sebelumnya pada tahun 2022 sudah pernah ada juga sertifikat halal gratis, dan sekarang ini pada tahun 2023 ini diadakan lagi untuk kuota 1 juta bagi pelaku usaha mikro dan kecil. Ini ada pertanyaan yang masuk, kalau jualan siomay apa perlu pakai sertifikat halal? Teman-teman, untuk produk yang beredar di Indonesia diharuskan mendaftarkan sertifikat halal, karena nanti pada tahun 2024 perkiraan Oktober akan ada sanksi, mungkin berupa teguran atau secara lisan atau tertulis bagi yang produknya belum terdaftar sertifikat halal. Untuk siomay ini bahan-bahannya jika mengandung olahan ikan atau maksudnya olahan ayam atau daging, itu dipastikan bahwa bahan-bahannya seperti daging atau ayam itu diperoleh dari RPH atau RPA yang halal juga. Jadi, maksudnya jika produknya mengandung ayam atau daging-dagingan seperti daging sapi, daging kambing, maka diperlukan bahwa bahan yang digunakan daging atau ayamnya juga harus didapatkan dari RPH, rumah pemotongan hewan atau rumah pemotongan unggas, yang sudah mendapatkan sertifikat halal. Jadi dipastikan ayam atau dagingnya itu sudah ada sertifikat halalnya, kecuali kalau menggunakan bahan seperti ikan atau udang. Nah, itu ikan atau udang tidak perlu yang sudah bersertifikat halal. Jadi teman-teman, kalau punya produk siomay boleh mendaftarkan sertifikat halal gratis dengan syarat jika bahan-bahannya menggunakan ayam atau daging seperti daging sapi. Nah, itu pastikan dagingnya atau ayamnya juga sudah bersertifikat halal. Kalau misalkan bahannya hanya menggunakan udang atau ikan laut, boleh tanpa harus udang atau ikan laut itu tanpa harus sertifikat halal. Jadi langsung bisa mendaftarkan di program sertifikat halal gratis. Pertanyaan selanjutnya, apa saja berkas-berkas yang harus disiapkan, Kak? Yang paling penting teman-teman, yang pertama KTP, kartu tanda penduduk, dan kedua produknya, ada foto produknya juga. Foto produk harus jelas ya, karena nanti digunakan untuk verifikasi. Selain itu juga
tuliskan bahan-bahan untuk membuat produknya yang jelas, dan pastikan selain bahan-bahan nabati itu sudah harus ada sertifikat halalnya. Contohnya gula, garam, minyak itu harus sudah ada sertifikat halalnya. Selain itu tuliskan proses pembuatannya ya teman-teman, nanti karena ada isian untuk menulis proses pembuatannya. Nah itu yang paling penting teman-teman. Oh iya, ada satu lagi yaitu NIB. NIB itu nomor induk berusaha. Bagi yang belum mempunyai NIB, bisa dibuatkan secara gratis. Bisa buat sendiri. Teman-teman bisa cari di YouTube atau Google cara membuat NIB DOSS. Nah itu sangat mudah sekali. Atau teman-teman bisa meminta bantuan dari pendamping halal. Nah kebetulan saya adalah pendamping halal di Provinsi Jawa Timur, jadi bagi yang belum mempunyai NIB bisa langsung saya buatkan secara gratis juga. Kemudian ada pertanyaan lagi, kalau untuk produk rumahan yang baru merintis dan kecil-kecilan apakah wajib audit Kak? Begini ya teman-teman, untuk program sertifikat halal gratis yang memverifikasi dan validasi ke pelaku usaha adalah pendampingnya. Nah kebetulan saya sebagai pendamping proses produk halal yang melakukan verifikasi ke tempat usaha bagi yang mendaftarkan sertifikat halal, kecuali bagi yang mendaftarkan secara reguler atau berbayar. Nah itu yang akan melakukan audit adalah LPH atau lembaga pemeriksa halal. Jadi teman-teman yang usahanya masih rumahan atau kecil-kecilan tidak apa-apa, tetap bisa mendaftarkan sertifikat halal gratis. Berapa lama sertifikat halal diterbitkan setelah daftaran produk? Nah, teman-teman, untuk berapa lama sertifikat halal diterbitkan? Ini estimasinya biasanya sekarang ini ya teman-teman, berdasarkan pengalaman, ada yang sekitar 1 mingguan itu sudah ada yang keluar. Tapi ada juga yang lama, ada sampai sebulan lebih belum keluar juga. Jadi itu tergantung dari komite fatwa ya teman-teman. Jadi tergantung dari BPJPH-nya. Jadi estimasinya paling cepat sekarang ini ada yang semingguan sudah disidangkan, sudah 10 hari sudah keluar sertifikatnya, tapi ada juga yang lama. Nah itu tergantung dari BPJPH-nya. Ada pertanyaan lagi, kalau untuk pihak ketiga pendampingnya dari mana ya? Pendampingnya dari mana? Ini teman-teman bisa memilih sendiri ya. Dan nanti di pilihan itu ada pilihan, contohnya dari LP3H kampus itu ada dari universitas, termasuk dari UIN Suka, UIN Sunan Kalijaga. Ini juga banyak sekali pendamping yang sudah tersebar di seluruh Indonesia. Ada juga dari Ormas dan lainnya. Bagi yang bingung untuk mencari pendamping, teman-teman bisa komen atau bisa hubungi nomor di deskripsi ini ya teman-teman. Nanti akan saya arahkan ke pendamping di lokasi terdekat. Misalkan di luar Jawa Timur, nanti akan saya arahkan di pendamping yang berada di kota atau daerah teman-teman berada atau domisili. Kak mau tanya, untuk waktu di auditnya itu petugas berikan informasi terlebih dahulu mengenai jadwal auditnya atau secara tiba-tiba? Mohon dibantu jawab. Nah ini teman-teman, untuk proses sertifikasi halal gratis ini yang memverifikasi sekali lagi adalah pendamping proses produk halal seperti saya ya teman-teman. Jadi tetap akan dihubungi kapan akan ke tempat usahanya. Kalau untuk yang dimaksud yang audit dari LPH atau ini lembaga pemeriksa halal itu biasanya yang mendaftarkan reguler, yang berbayar itu tetap juga akan dihubungi. Jadi tetap kalau akan datang ke tempat usaha pasti akan dihubungi sama LPH-nya. Nah kalau untuk yang sertifikat halal gratis teman-teman tidak perlu bingung, karena yang ke tempat usaha adalah pendamping proses produk halal seperti saya dan teman-teman yang lain yang membantu teman-teman untuk mendaftarkan sertifikat halal. Ada pertanyaan lagi, kalau permen bikinan rumahan bisa ngajin atau tidak ya? Selama produk itu terbuat dari bahan-bahan halal dan masih kategori usaha mikro atau kecil,
tetap bisa mengajukan ya teman-teman. Jadi yang penting produknya terbuat dari bahan-bahan yang dipastikan kehalalannya dan masih masuk kategori usaha mikro kecil. Jadi teman-teman kalau punya usaha makanan apapun boleh mengajukan. Untuk sertifikasi halal gratis dari Kemenak itu auditnya nanti seperti apa, Kak? Nah, ini sebenarnya sudah seperti pertanyaan sebelumnya. Auditnya itu sebenarnya dari verifikasi dan validasi dari pendamping halal seperti kami ya teman-teman. Jadi nanti pendamping halal seperti kami ini akan membantu teman-teman yang ingin daftar halal untuk memenuhi syarat-syaratnya dan menjelaskan bagaimana prosesnya. Nah, untuk audit seperti yang reguler itu bagi teman-teman yang produknya terutama yang seperti restoran, untuk catering yang menunya banyak, terus bagi yang punya olahan hewan atau yang digiling seperti pentol, daging. Nah, itu nanti harus lewat reguler yang diaudit oleh LPH. Tapi kalau untuk yang halal gratis nanti pendamping proses produk halal seperti kami ini yang akan ke tempat jenengan untuk memastikan saja bahwa prosesnya tidak mengandung atau terpisah dari alat atau bahan yang tidak halal. Ada info kontak pihak 3 ya, Kak. Nah, ada di deskripsi. Nanti bisa saya bantu untuk saya arahkan ke pendamping terdekat. Kak, saya masih belum paham sama berkas yang perlu saya sediakan. Teman-teman, kalau masih belum paham, saya ulangi lagi. Yang penting adalah KTP dan juga NIB. NIB yang bagi yang belum punya tetap bisa daftar, nanti akan dibantu buatkan oleh pendamping proses produk halal seperti saya, nanti bisa membuatkan. Nah, yang selain itu adalah bahan-bahan produk halal yang bahan-bahan produk yang digunakan untuk produksi sudah dipastikan kehalalannya. Kak, isi fasilitas kodenya apa? Soalnya saya sudah tidak bisa. Terima kasih, Kak. Fasilitasi kodenya tetap sehati ya teman-teman, masih bisa sekarang. Self declare tanpa PRT bisa Kak? Bisa. Jadi tanpa PRT tetap bisa mendaftarkan sertifikat halal gratis atau self declare. Kak, mau tanya, produk saya minuman. Nah, kalau ikut sertifikat halal, apa juga harus menyiapkan berkas seperti PRT atau BPOM? Berkas apa saja yang diperlukan? Mohon infonya, terima kasih banyak. Untuk pendaftaran sertifikat halal, tidak perlu harus punya PRT atau BPOM. Jadi teman-teman tetap bisa mendaftarkan sertifikat halal ya, mumpung kuotanya masih ada. Assalamualaikum, maaf Bu, punya adakah contoh bagaimana mengisi form SJPH? Waalaikumsalam. Teman-teman, untuk pendaftaran sertifikat halal gratis, teman-teman tidak perlu bingung cara mengisinya karena nanti sudah otomatis di sistemnya. Tinggal kita nanti mengeklik untuk persetujuannya ya teman-teman. Kak, saya mau tanya, apakah pemula seperti jualan makanan keripik yang dititipkan ke toko-toko harus daftar ke MUI dulu? Maksudnya gini ya, sekarang untuk pendaftaran sertifikat halal yaitu di bawah naungan BPCPH Kemenak. Jadi tetap untuk produk-produk keripik sekarang diharuskan untuk mendaftarkan sertifikat halal agar nanti pada tahun 2024 seperti yang diinformasikan oleh pemerintah bahwa pada bulan perkiraan Oktober produk-produk yang beredar harus sudah bersertifikat halal. Jadi lebih amannya segera daftarkan produk-produk seperti keripik yang jika ingin dititipkan ke toko-toko ya teman-teman. Butuh waktu berapa bulan untuk sertifikat halal baru? Nah, ini sudah saya jawab tadi. Estimasinya ada yang cepat dari mulai 1 minggu lebih, sekitar 10 hari sudah ada yang keluar. Ada juga yang 1 bulan lebih juga belum keluar juga ada. Karena memang tergantung dari komite fatwa ya teman-teman. Untuk website yang free apa ya Bu? Maksudnya gini ya, website yang free itu mungkin untuk pendaftaran sertifikat halal nanti webnya itu ptsp.halal.go.id ya. Jadi nanti teman-teman kalau bingung minta tolong saja sama pendamping proses produk halal di daerah jenengan. Nanti akan dibantu oleh pendamping yang mendaftarkan proses produk halal produk teman-teman. Jadi tenang saja, tidak usah bingung.
bagi yang ingin daftar produk halal nanti bisa minta tolong ke pendamping yang akan membantu teman-teman. Bagi yang masih bingung ingin menghubungi pendamping di daerah teman-teman, bisa komen, nanti akan kita kasih kontaknya ya teman-teman. Kalau untuk wilayah Jawa Timur, terutama untuk Madiun dan sekitarnya, saya bisa bantu untuk mengerjakannya. Untuk wilayah-wilayah lain saya akan arahkan ke teman-teman pendamping di lokasi terdekat. Sekian sekilas penjelasan dan jawaban untuk komen teman-teman tentang sertifikasi produk halal. Semoga membawa manfaat. Jangan lupa untuk segera mendaftarkan produk teman-teman karena kuotanya sangat terbatas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.